Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nina yang wow. Siap, Dok. Apa kabar? Sehat-sehat, makasih ya sudah ngikuti webinar ini. Alhamdulillah. Sehat, Kita Dok. mulai merefresh ya, mulai merefresh dan juga saya juga yang beberapa yang baru pertama kali ikut challenge yuk. Boleh saya mau ngecek dari mana aja ini? Yuk, yang bisa buka kameranya buka kamera yuk. Oke, ada Mbak Nurdiani. Baru pertama kali ya. Betul. Oke, nah itu bagus kayak Ibu Dari- Budi dari Bandung. Jadi saya bisa menyapa semuanya. Bu Assalamualaikum. Budi, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah dokter. Dari Sehat. Bandung ya? Oke, ini baru pertama kali ya? Iya dok. Oke, ya. Kita berdoa dulu ya. Nina dari Solo. Oke, ya. Nanti materi hari ini kita rekam. Jadi nggak perlu khawatir ya. Dok, hari ini ngapain aja? Kita punya waktu sekitar 45 menit sampai 60 menit ke depan. Pertama adalah kita akan merefresh. Sebenarnya program Aging Graceful ini ngapain sih? Jadi kesimpulan dari satu ebook itu ngapain? Kedua adalah proses persiapan challenge buat teman-teman semua yang baru memulai ataupun yang mau memulai untuk bulan yang kedua. Kayak begitu. Yang ketiga adalah program pemaparan program saya. Sebenarnya program ini tuh mau jadi kayak gimana sih? Mau seperti apa sih? Nah, itu saya jelaskan di webinar ini agar teman-teman tahu bagaimana proses flow atau proses alur bagaimana caranya belajar. Karena jujur, ilmu ini di Indonesia belum banyak yang sharing ya. Karena saya tanya, yang pernah mendapatkan ilmu yang mirip seperti saya, terutama di body type. Kira-kira di sini ada yang udah pernah belum belajar? Belum. Belum pernah. Yang ada adalah TCM, tapi TCM pun cukup rumit. Nah, saya mempermudah semuanya. Kayak begitu. Nina Wow Karawang, terima kasih. Kayak begitu. Bu Eva dari mana, Bu Eva? Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Saya suka bumi ya. Nanti kalau main-main boleh. Ya, Mbak Dok. oke. Nah, sebelum saya memulai, saya pengen dulu dong tahu teman-teman ini harapan. Awalnya tuh tahu info dari mana? Terus apa yang membuat tertarik dan harapan ikut ini tuh mau apa sih? Nah, mumpung pada buka video nih. Mau dari siapa dulu? Biar saya bisa tangkap gambarannya pengen apa. Dari medsos, Dok. Mau dari siapa dulu boleh? Boleh saya dok. Pakai Saya angkat tangannya dulu boleh? Angkat tangannya boleh? Pakai itu biar saya tahu siapa dulu. Oke, nggak muncul di saya. Oke, silakan silakan boleh mau siapa dulu? Nah, Bu Budi, terima kasih Bu. Silakan Bu Budi. Ya baik, Awalnya terima kasih dapat info dari dokter. mana? Apa yang membuat tertarik ya? Sama apa harapan ikut ini? Iya, sebenarnya mungkin saya dari semua peserta ini paling tua nih dok, paling Oh senior iya, ya. Tapi saya tuh senang melihat perkembangan tuh sebetulnya tahunya dari YouTube ya. mm-mm. Tahu ya ada informasi, jadi saya terus ikut karena kalau bagi saya kan saya ini udah 63 Betul usianya. betul. Jadi sebenarnya saya ingin ingin menyimak aja, ingin melihat gitu ya. Di usia ini kan udah lebih dari 50 gitu ya. Tapi kan ingin sehat itu aja intinya sih, Dok. Ingin Oke, belajar udah gitu. dibaca e-booknya? Belum semuanya. Oke, sip. Jadi kalau jawaban pasti pertanyaan sama. Dok, usia saya 50 tahun. Dok, usia saya 60 tahun. Program ini cocok nggak? Soalnya di iklan kan 35 plus plus. Iya, Jawabannya udah adalah sangat 50. cocok. Karena program ini adalah kembali ke fitrah, Bu. Ya, kenapa program ini cocok? Program ini adalah kembali ke fitrah. Yang namanya sehat adalah kita kembali ke fitrah. Apa itu fitrah? Kita itu sesuai dengan apa tipe tubuh kita dan bagaimana menyesuaikan semua. Jadi pola hidup sehat itu tidak bisa generalisir. Satu pola kok langsing, satu pola kok enggak. Setiap orang berbeda. Itulah fitrah ya Bu Budi ya. Nah, pertanyaannya, fitrah itu gimana kan bingung. Di Islam nggak diajarin bener gak? Nah, di body type ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya kalau kita belajar tentang ciptaan Allah, ternyata ada polanya masing-masing, Ibu Budi. Inilah program yang kenapa cocok buat Ibu, walaupun usia 60 plus plus. Oke, silakan. Oke. Selanjutnya Bu Eva. Terima kasih Bu Budi. Bu Eva, silakan. ya, Dok.
Ya, saya tahu dari apa ya, dari IG apa pokoknya dari medsos lah ya dok ya. Saya lagi Mm-mm. biasa scroll-scroll kayak gitu ya. Ya tertarik karena di usia saya sekarang 59 tahun dok. Oh, 59 tahun. lima puluh sembilan Pengen apa sih 59 lima tahun? puluh sembilan 59 tuh pengennya sih lebih lebih bugar aja ya. Terutama kalau bagian perut tuh biasanya kalau udah usia segini udah kayaknya udah ada apa ya, kurang-kurang nyaman lah gitu ya. Oke, perut Eh, buncit ya. Merasa kurang nyaman di tubuh ya. Kemudian tidur mungkin ya, eh, Betul, apa ya, kesulitan tidur ya seperti itu. betul. Dari semua Jadi mungkin sebenarnya nanti dengan masalah paling pola utama di mana? Tidurnya ataukah di perutnya? di tidur mungkin ya dok ya. Tidur ya, Itu oke, oke. kesulitan Siap, tidur siap. ya. Karena itu banyak juga, oke. Karena itu saya pun ada bonus ebook tentang tidur ya, Bu ya. Ebook Deep Sleep namanya. Kayak Kalau begitu. untuk badan mungkin ya dok, tidak terlalu gemuk sih sebenarnya Betul ya kalau sekali. menurut saya. Karena dari Iya. body type-nya Ibu Eva, nanti kita sambil jalan belajar ya. Karakteristiknya adalah green square dengan rahang seperti ini. Dan juga tipikal mirip red oval. Kenapa? Karena saya belum lihat Iya. kuesionernya. Kuesionernya hasilnya apa? Green Square ya. Iya, benar. Sesuai. Green square dan kombinasi dengan red oval. Jadi wajar kalau nggak begitu gemuk. Kalau Ibu Budi ini pasti kalau nggak red oval white circle ya Bu Budi ya. Jangan-jangan double lagi udah. Kelebihan ini dok. Iya, kalau udah double udah doubling. Jadi kita bakal tahu. Nah, yang terjadi dalam kehidupan dalam sehari-hari itu adalah Ibu Budi pengen nyobain dietnya Bu Eva. Ih, kok kamu langsing nyobain dietnya Bu Eva? Ya nggak akan bisa, Bu. Berbeda body type. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir ya, Bu Nina mungkin ini udah ikut bulan kedua ya. Cerita dulu dong. Apa yang membuat tertarik pertama kali? Ya, apa yang masih bisa bertahan sampai sekarang? Dan apa yang sudah didapatkan nih, kira-kira? Dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nina. Oke, silakan. Tujuan awalnya sesuai dengan judul dok, detox glowing. Pastinya pengen makin usia bertambah, pengen makin glowing, makin sehat mukanya. Otomatis dengan wajahnya terlihat glowing, yang lain kan pasti udah pasti sehat gitu. Organ-organ tubuhnya seperti itu dok. Jadi Oke. tujuannya pengen awet muda, itu aja dok yang lebih Oke. tertarik. Kebetulan udah berjalan 1 bulan ini, alhamdulillah kalau berat badan sih masih stuck di awal, tapi link perut, baju itu celana semua pada longgar, terus baju pada longgar, tapi berat badannya tetap, mungkin karena Ya, olahraga juga mungkin ya dok ya, betul gitu. sekali. Bulan kedua ini menjadi Yang pokok utama. yang pasti terus badan tuh ringan dok, gitu, lebih ringan. Terus kalau pola tidurnya masih amburadul dok, belum bisa sesuai dengan aturan yang di e-book itu dok. Siap. Masih malam terus karena rutinitas kerjaan dok ya, Betul, seperti kerjaan. itu. Oke. Dan itu mungkin Mungkin penyebab itu paling aja dok. utama kenapa berat badannya stuck ya, Bu ya? Ah, Kenapa? berat badan stucknya itu adalah karena tidurnya masih bermasalah. Ya, siap dok, siap dok, siap dok. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nina. Nah, jadi itu ajaibnya Siap ya. dok. Jadi pola ini tuh adalah satu. Walaupun teman-teman itu satu, nggak konsisten. Dari 10 mungkin cuma satu yang konsisten biasanya ya. Tetap ada hasil. Jarang nggak ada hasil. Jadi cukup praktek, nggak banyak tanya dulu. Praktek. Itu biasanya didapatkan adalah satu. Berat badan setengah atau 1 kilo per minggu mah turun. Dok, kalau yang misalkan stuck gimana? Wajar. Kalau stuck di usia 40-50, itu kadang-kadang stuck berat badannya. Tapi, kalau olahraganya full, pasti dia akan mulai turun. Tapi yang anehnya itu adalah, berat badan kadang sama. Tapi, badan lebih ringan, wajah lebih glowing, dan lingkar perut biasanya lebih slim selama konsisten. Nah, itu banyak sekali yang didapatkan seperti itu. Oke, siap. Oke, sudah 4:53. Teman-teman sudah siap untuk menyimak ke depannya? Oke, katakan saya, ketik aja di bawah boleh. Apakah sudah siap?
Siap, Dok. Oke, Siap dong. sip. Mari kita berdoa dulu ya agar Allah beridhoi dan memberkahi kita di hari ini. Berdoa dimulai. Bismillah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Rabbal alamin. Oke, saya buka dulu PPT saya. Oke. Ya, hari ini udah lumayan cukup padat. Oke, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang teman-teman. Ini dalam program Aging Gracefully. Cara lebih mudah 10 tahun tanpa operasi. Diet menyiksa dalam 90 hari. Dok, yang bener nih 10 tahun. Apa indikatornya? Satu, berat badan turun. Indikator yang kedua tuh adalah pola hidup baik. Percaya saya, tidurnya bener 90 hari. Lebih awet muda. Pasti. Kedua tuh apa lagi? Ngikutin programnya secara gradual. Nggak cheating, nggak apa. Percaya saya. 1 minggu, 1 kilo, itu sudah oke. Karena penelitiannya adalah, kalau teman-teman turun berat badan sekitar 10-20%, itu akan lebih awet muda. Apa cirinya? Dok, saya yang awalnya osteoartritis atau sering lututnya bermasalah, pasti bakal bagus. Karena perhitungan kalau benar, berarti minimal-minimal 10 kilo tuh dalam 3 bulan. Itu sangat mungkin. Ketiga, itu apa lagi? Emosinya lebih stabil. Dalam 90 hari, kalau teman-teman mengerjakan apa itu grounding, apa itu releasing, benar-benar dilakukan. Percaya saya, itu akan lebih awet muda. Karena pasti pertanyaannya, dok, indikator 10 tahun lebih muda itu apa sih? Ada 3 fase indikatornya. Satu, tidurnya lebih benar. Kedua, makan atau berat badannya lebih benar. Ketiga, emosionalnya lebih benar. Kayak begitu. Apalagi kalau bulan kedua, teman-teman melakukan program 10.000 langkah per hari. Ya kan? Konsisten 30 hari. Turun berat badan itu sangat mudah. Kemudian melakukan namanya 7 minutes works out. Jadi 7 menit kita lakukan proses olahraga yang intens. Itu pun akan bagus dan berhasil. Nah, ini adalah slide. Kita ada 3 slide ya. Ini adalah untuk yang pertama kali baru memulai. Kita akan melakukan review lagi ya. Pada teman-teman yang sudah ikut, nggak apa-apa. Kita review lagi. Apa sebenarnya yang dilakukan selama 90 hari. Nah, tadi ya udah ya, mengapa Anda ikut sudah saya share juga tadi. Kita lanjut lagi. Ini beberapa testimoni ya. Ini dari Bu Lingga ya. Wajahnya lebih glowing. Rata-rata orang wajah lebih glowing dengan menggunakan kurma itu 7-14 hari. Teman-teman yang sudah praktek ya, terus lebarannya kacau. Saya juga kacau. Itu kelihatannya beda banget. Bener gak Bu Nina? Wajah lebih sulit karena kita makan gula, makan tepung, susah. Kayak begitu. Nih ya. Bener gak Bu Nina? Betul dok, betul, siap. Saya pun sama kok. Ya kan, saya hari ini water fasting karena kemarin error banget. Ya, saya nggak bohong. 10 tahun lebih muda, percaya saya. 3 bulan, teman-teman tanpa gula, tanpa tepung, nggak pakai apapun itu, pasti lebih muda. Karena penyebab kita penuaan itu ada 3. Gula, garam, tepung, dan teman-temannya. 3 itu adalah penyebab kenapa kita lebih mudah menua. Oke? Water fasting terlewati dengan sukses. Ditambah lagi puasa. Puasa itu penelitiannya sudah benar. 3 bulan dilakukan. Ternyata lebih 5 tahun lebih muda. Itu penelitiannya dari Unpad. Nggak bohong. Oke. Kemudian enteng ke badan dan dampak tidur lebih nyenyak. Karena lakukan proses yang namanya adalah grounding. Terus yang kedua, kita pun ada beberapa kita akan melakukan proses releasing, afirmasi. Kenapa? Lihat ya. Karena ternyata pikirannya pun akan lebih rileks, ya kan? Percaya saya. Hampir semua emak-emak itu adalah makhluk terkuat, ya, saya akui. Tapi masalahnya semua masalah tuh dia ambil. Nggak enak kalau misalkan marah, nggak enak sama suami, nggak enak sama anak, dan macam-macam. Semuanya numpuk jadi satu, bener nggak? Karena itu di bulan pertama kita akan melakukan proses namanya detox. Detox itu bukan cuma badan Anda,
pikiran Anda pun harus didetoks. Dan nggak bisa cuman, saya harus berpikir positif, nggak bisa, Bu. Karena manusia itu cenderung berpikir negatif, benar nggak? Ya, dan itu bukanlah masalah. Karena Allah menciptakan kenapa kita berpikir bukan negatif, tapi berpikir lebih hati-hati, lebih skeptis. Karena untuk menjaga sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Dalam otak kita itu disebut dengan RAS system atau sistem pertahanan tubuh. Oke. Kemudian yang mau glowing hasilnya pun bagus karena kita menggunakan kurma dan rutop. Bukan kurma majol, bukan kurma azwa karena mereka tinggi gula. Kurma rutop. Dok, linknya gimana caranya? Nggak usah khawatir, di grup nanti akan saya share. Linknya beli di mana. Masih ada waktu persiapan sampai tanggal 1 April. Kayak begitu. Karena kurma rutop dari semuanya bisa mengandung 3 hal. Proses detoksifikasi, proses perbaikan mineral, dan proses perbaikan nutrisi dan juga seratnya bagus. Nah, apa itu sebenarnya aging gracefully? Program ini kalau teman-teman lihat dari e-booknya dari awal, itu adalah anti-aging. Antinya saya coret. Karena Internet. apa? Karena ketika kita Itu kayak melakukan toilet tuh sesuatu di hal, sana. bentar ya. Oke. Ketika kita melawan hukum alam, contoh, kerutan dibotoks aja, kurang di filler aja, hanya segitu aja. Itu nggak akan pernah bisa kita melakukan proses anti-aging sebenarnya. Kan itu saya tidak setuju dengan konsep anti-aging, tapi saya setuju adalah konsep gracefully aging. Bagaimana kita menghadapi penuaan, ya, itu dengan elegan, dengan sehat, dan dengan sadar yang penting. Ya, ketika perut Anda membuncit, membengkak, berat badan naik, ingat, lemak itu bukan hanya nyimpan lemak saja, tapi lemak itu juga menyimpan emosi yang negatif. Iya kan? Emosi negatif pun akan ngebentuk lemak. Artinya, ketika teman-teman mau lakukan proses penurunan berat badan, sebenarnya sambil melakukan proses detoksifikasi emosi Anda. Ya. Saya belajar di Harvard tentang berjudul namanya Holistic Happiness. Harga aslinya kalau teman-teman belajar itu hampir sekitar 150 juta. Tapi saya belajar selama Pak Ahmad Faiz harganya sekitar 6 sampai 7 jutaan. Ya. Dalam 4 minggu. Ya, ini terutama yang masuk bulan kedua ya. Cara mudah terbahagia adalah berolahraga. Dalam 4 minggu saya belajar semua bahas khusus tentang olahraga, olahraga, dan olahraga. Karena itu olahraga itu menjadi pilar. Cara termudah untuk stres, bukan Anda mengkonsumsi obat, bukan Anda ke psikiater, ke psikologi. Ngapain? Ke tempat gym, ke tempat lari. Karena olahraga is the best, paling utama semuanya. Kayak begitu. Saya adalah seorang hipnoterapis. Semua pasien saya yang saya lakukan terapi, fokus paling pertama adalah berolahraga. Kenapa? Cara paling mudah, cara yang paling pasti, cara mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima. Orang berolahraga, jiwanya lebih sehat. Kayak begitu. Bukan instan, bukan ekstrim, karena sesuai ritme tubuhmu sendiri. Apa ritmenya? Sesuai dengan body tipe tubuh kamu. Nah, aging itu personal. Kita nggak bisa menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan satu program yang sama nggak bisa. Karena ini termasuk body type dan chronotype. Tapi di bulan pertama, itu semua programnya adalah sama karena kita detox. Di bulan kedua, kita akan mulai very spesifik per masing-masing. Di bulan pertama, itu akan sama semua programnya. Karena kita melakukan proses namanya detoksifikasi. Tapi ketika ada beberapa yang bermasalah, baru saya akan masuk secara personal. Contoh, dok, saya mah bukan mau turun berat badan, saya mau naikin berat badan. Di sini ada nggak? Caranya pasti akan beda. Ada nggak di sini yang mau naikin berat badan? Adakah? Belum ya? Oke. Nah, caranya pasti beda. Ada nggak? Coba aku lihat. Oh, saya dok. Oke, ada. Nah, caranya akan beda. Karena proteinnya saya doubling. Caranya berbeda. Kayak begitu. Ya. Dan itu nanti saya akan melihat dari body type-nya masing-masing. Contoh, orang dengan Beresin body lu type, makanannya, Bang. orang dengan body type yellow sama green square, ya, itu pasti saya nggak sarankan untuk banyak berlari. Ya, kardio itu harus saya kurangin. Kenapa? Kardio itu bisa cepat untuk nimbulin nurunin berat badan. Kecuali kalau target awal adalah visceral fat ya. Kayak gitu. Karena itu akan berbeda. Nah, apa itu body type?
Pola bawaan tubuh sejak lahir yang mempengaruhi metabolisme, cara tubuh menyimpan lemak, respon stres, pola penuaan kulit. Kenali tubuh, strategi jadi tepat. Nanti teman-teman izinkan saya jelaskan dari A sampai Z dulu tentang body type, baru saya akan buka di sesi pertama untuk menganalisa body type masing-masing, biar teman-teman itu lebih pede apakah body type saya. Ya, siapkan kuesionernya isinya ya. Oke. Ada 4 body type. Nah, ilmu ini saya belajar dari Manon Pilon. Seperti saya bilang, di Indonesia itu belum banyak yang mengerjakan hal ini. Buku aslinya tebalnya 450 halaman, bukunya bahasa Inggris full. Dan kalau buku Inggris itu bukan yang lebar-lebar kayak buku saya, enggak. Hampir tulisannya full kalau orang sering baca buku bahasa Inggris, dan banyak adalah storytelling. Jadi agak sulit difahami buku aslinya. Nah, saya sederhanakan dan saya modifikasi agar teman-teman mudah untuk mencernanya. Ada 4 body type, red oval, green square, yellow, dan white circle. Setiap orang adalah kombinasi, tapi selalu ada yang dominan. Nah, secara sederhana, kalau kita bagi, ada 2 tipe tubuh. Tipe tubuh yang gampang naik berat badan, yang susah naik berat badan. Nah, kalau Anda yang naik berat badannya gampang, maka itulah red oval dan white circle. Kalau Anda berat badannya stabil, cenderung stabil, bahkan turun, maka pilihan cuma 2, yellow ataupun green square. Gimana dok detailnya? Nanti saya akan jelaskan ke depannya. Nah, oke. Red oval disebut dengan charismatic energizer. Kata kunci, saya kasih kata kunci di sini. Nah, saya kasih kata kuncinya masing-masing. Dok, saya bingung gimana ngebedain. Pertama gini. Pertama, cara mengetahui body type. Kita harus tahu, kita itu gampang naik berat badan, atau susah naik berat badan, atau gampang turun. Berarti pilihan cuma 2. Kalau nggak red oval, white circle. Gimana cara membedakan? Yang paling pertama, red oval memiliki wajah yang oval dan rona kulit kemerahan. Jadi dia memiliki tulang pipi yang tinggi di sini. Terus kedua, wajahnya lebih merah. Sedangkan white circle wajahnya lebih putih. Dan ingat, cabinya orang red oval itu cabinya ke atas di sini. Cabinya orang white circle, cabinya ke arah bawah dia. Ya kan? Dalam bahasa kerennya adalah sepertiga bawahnya terjadi proses penurunan di bawah seperti itu. Karakteristiknya, orang red oval karakternya adalah extrovert. Sedangkan white circle karakternya apa? Introvert, lebih diam. Kalau teman-teman pengen lebih detail lagi, orang red oval itu mirip orang seperti sanguinis. Kenapa seperti? Karena bukan sanguinis. Orang tipikal white circle seperti phlegmatis. Karena itu 2 konsep yang berbeda. Tapi saya bilang mirip ya. Seperti itu. Itu cara membedakan secara sederhana di samping nanti kuesionernya. Nanti di kuesionernya saya pun sudah buat YouTube-nya. Dok, pinggul tidak terlalu terlihat dan macam-macam. Pokoknya kalau memang teman-teman lebih ke arah red oval, maka checklist lah yang nomor A. Kalau di kuesioner, red oval itu A, white circle itu adalah D. Cek kuesioner Anda lebih banyak yang mana. Seperti itu. Dan khasnya red oval itu adalah wajahnya lebih gampang sensitif dan merah, white circle tidak. Terus apa lagi? Suhunya kalau berpegangan, red oval lebih hangat, sedangkan white circle lebih dingin. Ya, dia adalah kepribadian yang suka interaksi sosial, mudah disukai dengan karismanya. Makanya namanya charismatic energizer. Artinya adalah orang yang gemuk, gampang naik berat badan, hobi kuliner, karismatik karena dia sangat supel, dan energizer energinya nggak habis-habis. Dalam buku terbaru saya, dalam Body Type, saya bilang ini adalah si cepat. Ya kan? Dan segala sesuatu pengen segalanya cepat, tidak sabaran. Itulah red oval. Nah, green square disebut dengan typical divisional leader. Oke. Konsul? Dok, nanti ada yang akmekil sama dermapennya dok ya? Boleh. Nah, green square itu ciri khasnya adalah mirip seperti Cristiano Ronaldo, paling sederhana. Khasnya apa? Memiliki jawline yang stabil seperti ini. Bahu lebar, ya, bahunya lebar dan juga dia kokoh. Ya. Kemudian ciri kepribadiannya adalah tegas, perfeksionis. Nah, yang kedua adalah kalau Anda termasuk tipikal badan yang susah naik berat badan ataupun stabil, maka lihatlah tipe wajah Anda. Kalau wajah Anda kotak dan dia memiliki jawline yang kuat, maka lebih ke arah green square.
Karakter Anda mirip seperti koleris. Kalau ada satu kemauan, pengen. Tipikal to the point. Tipikal on the target. Nggak mau berbasa-basi. Itulah tipikal green square. Dok, apa bedanya dengan yellow? Yellow rectangular adalah mirip orang-orang Korea. Memiliki jidat yang lebar, overthinking, perfectionist. Tubuhnya tinggi, ramping, bahunya sempit. Pinggangnya kecil sekali. Dan wajahnya tipikal segitiga. Itulah yellow rectangular. Kalau secara ilmu kepribadian, dia mirip seperti melankolik. Nah, white circle itu adalah paling mirip seperti Doraemon ya. Tubuhnya lembut, bergempal-gempal, tipikalnya lebih putih. Ciri kepribadiannya lebih sabar, lebih apa. Nah, beberapa hal kadang ada kombinasi antara red oval sama white circle. Dicek dulu Anda yang dominan yang mana. Seperti itu. Kadang-kadang ada 50-50, ada yang kadang white circle-nya lebih dominan dan macam-macam. Nggak ada masalah. Kadang-kadang ada yang tipikal bentuk tubuhnya red oval, tapi kadang-kadang karakternya mirip green square. Ya, jadi antara fisik dan jiwa kadang-kadang berbeda. Nah, apa itu chronotype? Ini penting banget karena setiap orang tuh punya jam biologisnya berbeda. Karena ada orang, nah di sini ya, ada orang yang hobinya bangun pagi-pagi, ya kan, dan cepat ngantuk banget di malam hari. Tidur jam berapapun pasti bangun jam 4. Nah, ada lagi orang yang suka ngalong nih, tipikal yang wolf, aktif di malam hari, susah tidur cepat. Kayak begitu. Ada juga orang yang dia tuh tidurnya butuh lebih banyak daripada yang lain. Ya, tidurnya kalau lagi liburan, tidurnya panjang bisa lebih dari 8 sampai 10 jam. Ada lagi orang yang dolphin. Tidurnya tuh susah, tidur nyenyak, gampang terbangun, gampang kedistrak. Nah, biasanya setiap orang kadang kombinasi kayak saya kombinasi lion dan wolf. Saya orang yang selalu bangun pagi, nggak bisa tidur siang, nggak bisa bangun siang, dan saya jujur, saya aktif di malam hari. Ide-idenya suka muncul seperti itu. Orang yang paling gampang cepat lelah tuh seperti itu. Nah, tiap orang adalah kombinasi. Dok, kuesionernya di mana? Kuesionernya ada di e-book tentang sleep. Cara sederhananya lihat aja. Anda, dok, cara ngebedainya gimana? Satu, cek jam tidur Anda jam berapa. Simple. Jam bangun, sorry. Kalau Anda jamnya suka bangun pagi, kemungkinan besar Anda lion. Itu aja. Kayak begitu. Kedua, Anda sukanya tidurnya lebih panjang daripada orang lain atau tidak? Kalau tidurnya lebih panjang berarti bir. Kemudian, Anda suka hobi ngalong atau tidak? Oh, ngalong berarti wolf. Kalau dolphin, Anda susah nggak untuk tidur gitu? Kadang-kadang gampang kebangun, ya kan masih bisa ngedengerin yang lain. Itu adalah tipikal dolphin. Dan biasanya orang itu adalah kombinasi. Seperti itu. Nah, sip. Nah, challenge dalam 12 minggu itu adalah ada tahapannya proses persiapan seperti sekarang. Teman-teman proses persiapan dari makanannya, proses persiapan yang lainnya gitu kan. Di bulan pertama, kita melakukan program namanya reset bulan 1. Bulan kedua, kita melakukan proses namanya recharge ya, atau reprogram. Yang bulan ketiga namanya rejuvenate, atau proses untuk fokus ke glowing, fokus lebih untuk memahat tubuh kita. Nah, di bulan pertama ini, ya, yang kita kejar bukan hasil. Oke, nah, mungkin di sini saya stop dulu. Kita coba ngobrol dulu tentang body type dulu ya. Sorry. Saya beresin dulu lah biar total satu-satu ya. Bulan 1 adalah fase riset. Bulan pertama bukan mengejar hasil, tapi membersihkan dan menata ulang. Apa aja yang diulang? Pola tidur, pola makan, stres, dan gerak. Nah, minggu 1 ini adalah riset tidur. Teman-teman nggak perlu khawatir, rekaman nanti bakal saya share nanti di grupnya masing-masing. Target dasar 7-9 jam, ada juga yang cuma 6 jam, ya kan? Stop gadget sebelum tidur, jam tidurnya adalah konsisten. Paling bagus jam berapa? Jam 10 malam. Kalau yang tipikal wolf kayak saya biasa jam 11. Nah, riset tidur berdasarkan chronotype, kalau bisa kalau Anda lion, tidur lebih awal. Hindari kerja malam. Kecuali Anda kombinasi sama wolf. Wolf itu jangan dipaksa tidur terlalu cepat, santai saja. Ya, kurangi cahaya malam. Biasa kalau yang wolf saya sarankan adalah membaca atau meditasi sebelum tidur. Bir itu idealnya dia jam 10 tuh. Ya kan?
ikuti jam mataharinya karena memang seperti itu. Dolphin harus menciptakan tempat yang tenang, ada meditasi, nafas, wajib, kemudian lakukan proses pencatatan, karena biar tuh Anda tuh nggak pusing mikir sebelum tidur. Nah, minggu kedua, sebenarnya udah dimulai dari minggu yang pertama, kita meriset, ya, udah tidak ada lagi gula, udah tidak lagi tepung, makannya harus lebih sadar. Bukan diet ekstrim, tapi kita menstop seluruh makanan-makanan penyebab proses peradangan. Nah, oke, ini enggak, ini hampir sama mirip-mirip ya. Cuman ada poin penting. Red Oval itu paling sering itu dia hobinya ngemil. Jadi kalau bisa proteinnya lebih tinggi, gula udah nggak boleh. Hindari makan impulsif, gimana caranya? Kalau lapar, minum yang banyak. Green Square itu kalau bisa dia paling hobinya asin ya. Asin kita juga bakal kurangi. Nah, kalau ada suplemen perbanyaklah antioksidan. Sama hal dengan Yellow Rectangular. Nah, beberapa hal yang sering orang sakit mah adalah yellow sama green square. Dok, harus bagaimana? Pertama kali cobalah dulu intermittent fasting. Dok, aduh kok saya nggak bisa? Oke, bisa makan 3 kali dulu lah di fase awal ya. Kayak begitu. Tapi kalau bisa nanti pelan-pelan kita hanya 2 kali makan. White circle udah nggak ada lagi nasi, tepung, garam udah nggak bisa lagi. Ya, white circle paling penting gimana? Gerak, jangan lupa. Nah, minggu 3 ini sambil jalan pun kita akan melakukan proses namanya reset dalam stres. Kita nanti ada proses nafas, meditasi, journaling. Journaling itu ngapain, Dok? Beli buku, nulis, syukur. Biar lebih tenang, adem. Pikirannya dan tubuhnya. Nah, minggu keempat kita juga akan mulai, kita akan meriset namanya gerak. Gerak tiap hari paling minimal 10.000 langkah. Kalau bisa, starting bisa di 5.000 langkah. Harus ada namanya olahraganya. Ya, kalau orang yang udah masuk ke bulan kedua, ini menjadi sangat wajib ya. Kalau di awal-awal teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sip. Nah, olahraga nih yang paling penting. Red Oval itu paling bagus itu adalah kardio nih sama White Circle. Bedanya apa? Red Oval kalau mau olahraga, masuk olahraganya adalah HIIT High Interval Training. Kayak begitu. Karena Red Oval punya energi yang lebih besar. Kalau White Circle, jangan dulu jauh-jauh. Pelan-pelan tapi sering dulu. White Circle itu energinya lebih gampang lowbat. Nah, Green Square sama Yellow, bedanya apa? Green Square paling bagus kalau dia angkat beban. Karena dia memiliki otot dan tulang yang lebih besar daripada yang lainnya. Dan dia harus punya target. Nah, Yellow itu orangnya gampang bosen. Jadi variasi latihan itu paling penting dan jangan sampai ekstrim. Karena Yellow gampang stres karakternya. Nah, kenapa sih makan itu harus diriset? Karena tujuannya adalah terjadi proses penuaan itu adalah kalau kita sering makan gula tepung berlebihan dan tidak ada jeda pada saat kita makan. Tanpa jeda, tubuh kita bukan sibuk memperbaiki diri, tapi dia terus terjadi proses pembakaran. Nah, dok, apa yang harus dilakukan selama 1 bulan ke depan? Stop tepung, gula tambahan, makanan instan, dan pengawet. Dok, saya nggak kuat. Nggak usah khawatir. Nanti kita ada cheating day ya. Nggak usah khawatir. Hari ke-7 biasanya. 14-21. Ya. Kalau bisa pilih makanan asli, masak sederhana, tidak memicu inflamasi. Dok, paling bagus gimana? Masak itu yang terbaik. Dok, saya nggak sempat masak gimana? Nggak usah khawatir. Yang penting selama pakai kombinasi biasanya masih bagus. Oke. Makanan yang boleh paling bagus yang rebus-rebusan. Saran saya yang terbaik adalah pepes. Nasi secukupnya kita kurangi bertahap. Maksimal hanya 100 gram, berarti setengah porsi nasi. Kayak begitu. Tumis minim minyak, pakailah minyak kelapa ya. Ingat, minyak kelapa, bukan olive oil. Olive oil nggak kuat kalau untuk masak. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan proses namanya intermittent fasting. Intermittent fasting di kita agak berbeda. Kita tidak menggunakan jendela makan, tapi kita menggunakan waktu tepat. Nanti ada ininya. Kita hanya makan di jam 9 sampai jam 11 dan jam 17 sampai 19.00. Di antara itu tidak ada makan sama sekali, hanya air putih. IF itu kenapa penting? Karena bisa mengaktifkan autophagy, proses bersih-bersih sel dalam yang rusak. Menurunkan insulin, membantu pembakaran lemak alami, otak lebih fokus, dan tidur lebih nyenyak. Anti-aging alami dan gratis. Nah, nanti ini bisa difoto ya. Nanti saya pun bakal share di grup. Kelihatan ya?
Dok, saya harus ngapain? Ini adalah kesimpulan yang teman-teman harus ngapainnya. Satu, waktu makan jam 9 sampai jam 11 dan jam 17 malam sampai 19 malam. Cuma makan 2 kali sehari. Kalau bisa direbus, dipepes. Aturan makan, air minum dulu, makan serat sebelumnya makan besar. Pilih makan, pilihannya adalah hanya daging dan sayur atau nasi dan ikan. Ikuti metode panas dingin. Ya, saya nggak bisa detail di sini. Saya udah buat link YouTube berjudul Detox Glowing. Di situ ada detail. Nah, tidurnya gimana? Aturan 3-2-1. 3 jam sebelumnya tidur, stop makan. 2 jam sebelumnya stop minum. 1 jam sebelumnya stop gadget. No gula, no makanan manis, stop jajanan. Mulai intermittent fasting, ikuti jam dan pola makan. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang dilakukan nanti di grup, teman-teman? Nanti tolong dicek link deskripsi di grupnya. Saya sudah share tentang Google Docs ataupun Notion. Dan juga ada panduan YouTube. Mulai dari gimana cara ngetes body type. Dan juga bagaimana detox glowing. Ada panduan YouTube selama 1 sampai 1,5 jam. Dok, males, tinggal ikutin yang tadi. Seperti itu. Dok, nanti bakal kayak gimana sih di Notion itu? Nanti teman-teman nanti akan mendapatkan Notion itu adalah seperti ini. Nah, ini. Oke. Teman-teman nanti bakal dapat Notion seperti kelihatan ya. Nah, ada link. Nanti di sini ada satu-satu tuh. Harus ngapain? Day pertama harus ngapain? Di sini ada tulisan-tulisannya. Nah, day 1 harus ngapain? Day 2 ngapain? Day 3 ngapain? Ini semuanya ada ya. Oke. Day 19 ngapain? Day 22 ngapain? Oke, seperti ini. Oke. Nah, sini pun ada webinar pertamanya seperti ini. Challenge week kedua seperti ini. Ya, jadi ada semuanya dan saya pun akan list rekamannya di sini ya. Ada rekaman yang terbaru dan juga ada rekamannya yang sebelumnya. Kayak begitu. Nah, khusus yang bulan kedua, saya karena belum buat Notion, saya buat di Google Docs. Ya, nanti kita bahas juga. Nah, apa bedanya yang bulan kedua? Di sini ada Bu Nina ya. Bulan kedua, target paling utama adalah movement, breathing, and grounding. Bukan lagi sunnah. 10.000 langkah adalah harus menjadi wajib. Dok, saya nggak sempat jalan kaki. 7 minutes works out. Minimal 7-10 menit untuk olahraga wajib. Nah, sini ada target mingguan. 10.000 langkah. 7 menit workout setiap hari, latihan nafas, grounding, dan tidur lebih disiplin. Makan seperti biasa ya, yang sudah saya share di bulan pertama. Itu dulu di fase awal. Karena bulan fase bulan kedua, recharge itu adalah paling utama adalah gerak, itu yang paling penting. Oke. Jadi fase-fase di minggu pertama sampai minggu kedua adalah gerak, olahraga adalah menjadi sangat penting. Olahraga, olahraga, olahraga. Karena setelah bulan pertama biasanya problem kayak Bu Nina, dok, stuck berat badan saya cuma 1, kurang gerak, kurang tidurnya bermasalah. Itu doang. Dok, saya masih kurang, maka perlu suplemennya. Nah, beberapa hal yang awalnya sunnah di bulan pertama, ini menjadi penting. Contoh adalah VCO. VCO ini penting banget buat teman-teman yang mau turun berat badan. PCO. Aduh, PCO mahal banget kan. Kemudian yang kedua adalah VCO adalah untuk memperbaiki metabolik. Seperti itu. Nah, oke. Itulah gambarannya ya. Oke. Sip, itu gambaran umum. Teman-teman kasih waktu saya 5 menit ya. Saya ke toilet sebentar. Oke, baik teman-teman. Ditunggu sebentar karena dokternya ada keperluan terlebih dahulu. Apa? Apaan? Apaan?
Alpukatnya belum. Avocado. Avokadonya kok belum? Sekolah lagi. Ikan? Ya, ikan? Belum? Kok kayak gitu? Kok kayak gitu? Ini enggak? Gendut kan? Ayo, ayo. Nih, nah ini loh. Oh yang itu, yang gede itu. Gendut kan? Iya. Perutnya. Ya enggak? Ambil loh. Yang itu ada hitam-hitamnya itu loh di badannya. Oh yang itu. Lagi makan lagi kayaknya. Enggak. Pakai ini kan. Ya. Oke, mohon maaf tadi saya ke toilet dulu. Ada yang konsul juga. Oke. Ya, oke. Kita Udah buka dulu meeting. sesi pertanyaan ya. Nanti sebelum saya final, terakhir menyimpulkan. Silakan. Mau mulai dari siapa yang mau bertanya? Mau saya konfirmasi tentang body type-nya ataupun tentang program ini, silakan. Tolong angkat tangannya. Nanti
sebutkan pertanyaannya. Boleh? Ya, silakan. RQ6 tilawah. Allah Akbar tadi yang muncul. Ayo, mumpung ada saya yang masih bingung tentang body type tentang apa, silahkan. Krisnina, oke, silakan Bu Nina. Dok, Halo, dari mana ini? kalau saya halo dari Solo. Oh, dari Solo. Oke, Bu Nina dari Solo. Ibu izin ya sebenarnya. Apa pertanyaannya? Menentukan body type itu tadi saya lihat kayaknya saya white circle sama yellow. Yellow apa ya dok tadi ya? Ya, Kalau nggak salah pinter sekali. kombinasi Good, ini. betul. Ya, Kuesionernya betul ya. gimana? Kuesionernya Saya gimana? lihat dari deskripsi sih dok, saya Hah? nggak ngisi question ini. Kenapa? Lihat dari deskripsi aja. Oh, ini Baca jangan. dari deskripsi. Deskripsi oke, cuman nggak akan akurat, harus pakai kuesioner. Oh, oke oke nanti kalau gitu saya isi lagi kuesionernya. Tapi Karena ini dari kuesioner itu akan ketahuan mana yang dominannya kan. Ada scoringnya soalnya. Nah, karena oh kita iya. belajar sama-sama ya, izin Bu Kristina, saya bakal highlight di sini. Kita sambil belajar ya. Nah, kita lihat ya. Ibu Kristina itu lihat, kenapa bisa white circle? Lihat ya. Bagian bawahnya yang sebelah sini turun ke bawah. Seperti itu. Nah, yellow-nya kelihatan dari dahinya yang lebar. Nah, jangan kelihatan. Ini saya walaupun dahinya lebar, bukan ya. Dahi yang lebar itu kenapa? Karena saya bentuknya red oval. Sedangkan Bu Nina lihat ya. Kalau kita lihat, diameter itu ada atas bawah, kiri kanan kan? Lihat. Diameternya Bu Kristina itu atas bawahnya lebih lebar daripada kiri kanan, bener gak? Atau bahasa kerennya diameter vertikal lebih besar daripada diameter horizontal. Ya kan? Intinya dia lebih lonjong. Itulah kenapa kombinasi white circle sama yellow. Tapi ditanya, mana yang dominan? Kuesioner. Kemudian kedua, apalagi nih pertanyaan yang paling cocoknya? Ibu usia berapa sekarang? 41 mau 42. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Ibu sekarang kondisinya agak gemuk atau biasa aja? Berat badan 55 dok, tinggi 157. Sebenarnya Oke. kalau dari IMC itu masuknya normal, tapi saya Mm-mm. kepengennya target BB-nya tuh 52. Oke. Sebenarnya lebih mudah karena Ibu ada yellow-nya. Karena white circle-nya bukan dominan kalau ngelihat dari sini. Karena pertanyaan saya berikutnya. Ibu sebelum usia 40, Ibu gampang gemuk atau tetap langsing? Gampang gemuk, jadi saya berhenti menyusui itu berat badan naiknya cepet sampai 57, Oke. 58. Berarti white circle-nya juga cukup lumayan ya. Oke. Kalau dia Ya, benar-benar tapi ini yellow-nya kuat itu, sebelum usia 40 dia tuh benar-benar langsing. Nggak pernah gemuk. Kayak begitu. apa tuh dok tadi saya mau nanya? Oh saya ada LBP dokter, saya ada low back pain karena melahirkan 3 anak, sesar semua, jadi sempat Oke. ada riwayat low back pain. Sama vertigo dokter. Betul. Jadi Vertigo kemarin itu itu memang masalah yang saya sering timbul pada yellow. oke. Vertigo, Nah migrain. itu kalau kata dokternya, sepertinya dietnya nggak cocok gitu, suruh ganti. Makanya saya pikir, oh mungkin saya yang kurang tepat mengaplikasikan ilmunya dokter sehingga jadi vertigo gitu. Jadi nanti mohon arahannya Oke, bentar. bagaimana supaya Vertigonya kenapa? vertigonya katanya mulai dari asam lambung sama tidur yang tidak teratur. Betul sekali. Nah, tadi seperti saya bilang, orang yang paling sering gampang asam lambung itu adalah karakteristik yellow. Yellow sama green square gampang banget asam lambung. Jadi saran saya, dicoba dulu 3-5 hari. Kalau ternyata terbukti masih asam lambungnya naik, jangan dulu IF, makan dengan frekuensi 3 kali dulu. Di fase awal ya. Gitu. Kalau sudah mulai beradaptasi, tubuhnya udah no gula, no tepung, baru mulai. eh, Kenapa? Karena penyebabnya udah IF, tidurnya kurang, kemudian makanan masih gula sama tepung, pasti gampang migrain. Kemudian kedua tuh apa? Itu kurangi garamnya. Gitu dia. Oke, Bu Nina? Oke, sip. Sekarang Mas Tahrir Fauzi, silakan. Boleh. Gimana Mas Tahrir? Boleh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, saya izin ya. Oke, gimana Mas Tahrir?
Ya, saya ini dok, usia 38 tahun. Mm-mm. Saya itu kalau kan udah sakit. Oke, sebentar. Tadi Kalau saya, kepotong-potong sebentar gimana? saya usia 38 tahun dok. Oke, kemudian. Nah, kemudian keluar. Itu umur berapa dok? Oke, waduh. Sinyalnya jelek sekali ya, Mas Fahrir ya. Coba apakah di saya aja ataukah gimana? Oke. Keluhannya apa? Ya, Coba coba cari cari sinyal yang lebih baik ya. Saya sambil pakai headset ya, nih. coba saya keluar. Potong-potong soalnya. Sebentar, saya pasang headset biar lebih jelas. Mas Tahrir boleh diketik dulu Ya, dok. sambil sambil cari sinyal yang bagus. Sebentar, saya coba pakai ini ya, headset. Oke. Gimana Mas Tahrir? Tes, tes. Oke. Halo dok, Nah, dengar dok suara saya dok? sekarang lebih jelas. Nggak kepotong-potong. Oke, usia 38 tahun keluhannya apa? Iya, saya butuh dok. Hah? Gampang tidur. Kalau hari kerjanya terlalu Oh, penuh, jadi ketiduran gitu dok. Lagi duduk-duduk bareng-bareng tidur gitu dok. oke. Siap, siap. Nah, body type-nya udah diisi. Body type-nya tuh apa? Nah, saya belum paham dok. Sudah baca, sudah ini, tapi belum saya dok. Tadi Oh, Mas Tahrir, boleh nanti diketik coba. Keputus-putus. Saya izin. Apakah saya saja atau yang lain pun sama? Sama, Dok. Sama Sama. dok. Suaranya keputus-putus sekali ya. Oke. Yang penting body type-nya udah tahu. Coba. Tolong dicek body type-nya itu apa. Tolong diketik yang detail. Biar saya bisa jawab ya. Saya sambil jalan ke yang lain ya. Yang muncul di saya Ibu Nina. Boleh. Silakan Bu Nina. Boleh dibuka suaranya. Mas Tahrir ditunggu ya diketik coba. Oke. Silakan Bu Nina. Dibuka suaranya. Belum muncul suaranya. Oh iya. Oh iya. Halo dok. Oke, halo. Bu Nina, suara saya jelas kan? Karena saya pakai headset ini. Jelas dok. Oke, Suara ah, suara Nina gimana dok? aman, aman. Nggak, tidak ada Aman. Oke. potong. Dok, izin mau bertanya. Ada beberapa pertanyaan dok. Boleh, silakan. Yang pertama kan Nina usia 44 dok Oke. tahun ini. Mm-mm. 44. Terus ini kan mau ikut challenge yang jalan kedua ya dok. Oke. Nah, terus itu kan makanan itu kan yang kemarin puasa itu kan ada tahap 1, tahap 2 dok. Nah, apakah nanti di bulan kedua ada tahap 1 juga dok seperti kurma, timun, Ya, kurma, semangka gitu? ada kayak gitu. Malah lebih intens lagi. Oke. Terus pertanyaan kedua dok, itu kan harus matiin handphone, gadget 1 jam sebelum tidur. Hmm, Itu ngaruh banget ya dok? Maksudnya kalau misalnya kita belum bisa menjalani itu, apa ngaruh ke berat badan stuck dok? ngaruh banget. Cobain aja. Karena yang bilang bukan saya, yang bilang adalah Dr. Michael Bruce. Dia dokter kulit. Tahu nggak kenapa? Karena gini, HP ini mengandung namanya blue light. Blue light Ya, itu dok. adalah sinar biru. Nah, sinar biru itu muncul dari TV, muncul dari sini. Sehingga blue light itu adalah merangsang aktivasi otak kita bahwa kita itu lagi kondisi siang. Sehingga melatonin kita menurun. Hormon Oke tidur. dok. Oke, begitu. Yap. Hormon tidur itulah yang mempengaruhi pola tidur seseorang. Oke dok. Satu lagi dok boleh? Boleh, boleh.
Typical body type Nina kan red oval ya dok. Sip. Terus chronotype-nya kombinasi dari wolf dan bear. Oke. Nah itu. Terus Bentar. apa namanya? Bangun jam berapa? Bangun kalau libur ikut matahari dok. Oh iya. Kalau misalnya pas nggak sholat ya, maksudnya gitu. eh Bisa seharian kalau memang aktivitas malamnya ngalong, seharian kalau pas libur bisa tidur terus dok, Oh iya, sudah oke. gitu. Ya, itu ada. Heeh. Tapi nih, kalau nggak ngalong, nggak ngapa-ngapain nih. Tanpa alarm, bangun pagi atau enggak? Bangun dok, Iya, itu dia. bangun tapi tidur lagi gitu, melek Oh, doang. iya sudah. Karena kalau karakter lion adalah nggak pakai alarm, tetap bangun pagi. Itu cara ngebedain. Siap Tapi siap. kalau bir nggak pakai alarm, bablas. Hmm, Kalau siap bablas, siap. udah. Itu biasanya bir itu. Terus dok, olahraganya kebetulan Nina kan di yoga dok. Kalau jalan, jogging, Nah, lari itu yoga, yoga itu pas nggak dok? yoga untuk red oval kurang. Kardio Zumba dok? Zumba, Zumba boleh, tapi kalau bisa yang hit ya. Karakteristiknya seperti CrossFit bagus tuh. Kemudian calisthenics itu bagus. Kemudian fitness tapi mainnya sirkuit Hmm. gitu. Oke dok. Karena jujur ya, coba dicek yang Zumba, yang senam. Saya tanya, dari 30 orang atau dari 10, berapa yang langsing? Hmm. Dok izin suara Hah? Oke, suara lebih jelas sekarang? putus-putus, Oke. hilang dulu dok. Oke, sekarang lebih jelas suara saya? Siap dok, udah dok. Oke, sekarang saya tanya. Dari teman-teman yang Zumba sama senam, saya tanya, dari 30 orang atau dari 10 orang, berapa yang langsing? Paling kalau nggak dibantu pola makan ya pada stuck sih dok. Iya, rata-rata begitu. Betul sekali. Sekarang saya tanya tuh lihat hasil. Sekarang saya tanya lagi. Orang yang dia fitness, ya, CrossFit atau apapun, lihat, dari 10 orang berapa yang langsing untuk perempuan? Ya body goal sih rata-rata ya. Betul sekali, kan simpel kan? Oke dok ya. Jadi Zumba hanya olahraga seneng-senengan, tapi buat Happy turun ya. berat badan tidak. Jujur aja. Oke dok. Siap. Kayak gitu. Oke dok, makasih banyak dok Oke, siap. jawabannya. Sekarang Siap. saya ke Mas Tahrir ya, karena ada hubungan. Oke, Mas Tahrir, tolong dicek body type quiznya ya. Oke, yang pertama kalau kita melihat karakteristik body type Mas Tahrir, baru secara umum ya. Karena saya baru lihat, itu kemungkinan besar lihat ya, yellow dan kombinasi green square. Jam tidur tidak teratur betul. Kemungkinan besar ada tipikal wolf dan dolphin, kemungkinan besar. Gampang tidur, tiba-tiba ketiduran. Olahraga yang cocok apa ya dok? Saya ada wasir. Oke. Yang pertama tuh adalah perbaiki dulu tidur. Itu yang paling utama. Bukan olahraganya tuh apa. Kalau kita gampang tidur, kemudian tiba-tiba kita gampang ketiduran, cuma satu. Tidurnya tidak berkualitas. Olahraga yang cocok itu apa? Fitness dan yoga. Jadi olahraga flexibility ditambah olahraga beban itu bagus buat Mas Fahrir. Kenapa? Karena cowok memiliki dan juga bukan ras Sunda ya, rasnya Sumatera atau daerah Sulawesi kah? Daerah mana aslinya? Saya domisili di Sumatera Selatan, Dok. Nah, pas Lama kan? ini. Karena ras itu mempengaruhi. Tipikal rasnya kalau orang sudah Timur, Tengah atau yang sana bukan ras Sunda, paling cocok itu fitness karena ototnya lebih tebal dan ototnya lebih kuat daripada orang Sunda. Tapi aslinya Jawa, Dok. Oh, Jawa aslinya Timur. Jawa. Jawa Timur ya, tapi karakteristiknya udah kayak Sumatera itu. Karena memiliki rahang-rahang Sumatera kan atau Palembang, bukan rahang Jawa. Kayak gitu. Jadi olahraga fitness rekomendasi, olahraga pernafasan rekomendasi, baru yang tipikal berikutnya ada yang lari. Karena wasir berarti memang menghindari beban yang terlalu berat. Calisthenics atau body weight training itu bagus. Jadi yang pakai ini ya, pakai ngangkat-ngangkat beban sendiri itu bagus. Oke. Red oval kalau pilates gimana tergantung. Kalau red oval berat badannya masih stuck dan masih kurang, kardio paling utama. Kardionya bukan zumba, kardionya kalau bisa circuit training dengan fitness. Christina betul, berarti yellow-nya lebih tinggi ya. Oke, good. Sip.
Ya, selanjutnya Bu Nurdiani, silakan. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam, silakan. Kalau lihat dari kuesioner ya dok, kayak sayanya red oval ya dok. Ya, terus Karena dari kemudian 8 pertanyaan itu semua ke A ya. ya, Ada yang kulit ke B, tekstur kulit ke C, kemudian di pinggang itu ke D ya. oke. Jadi ada kombinasi. Cuman ini dok, olahraga yang tepat gitu dok, sama karena saya stuck ya, suka sulit menurunkan berat badan. Betul. Jadi kalau stuck berat badan, yang paling pertama diperbaiki bukan olahraganya, tapi tidurnya sama makannya. Kalau pilarnya itu udah benar, baru kita masuk ke makan. Ini sambil jalan semuanya. Dok, makannya gimana? Simple. Yang sudah di detox glowing dilakukan. Nah, kalau karakteristik masih sini, berarti lebih dominan mana? A, B, C, atau D di kuesioner? A. Betul. Kalau red oval, Lebih olahraganya dominan sama A dok. kardio. Ya kan? Kardio sama beban. Karena wanita di usia 40 biasanya masa ototnya rendah. Kalau masa ototnya rendah, tabungannya tuh masih sangat kecil untuk ototnya, sudah pasti otomatis agak sulit untuk terbentuknya metabolismenya. Seperti itu. Karena itu Oh, yang direkomendasikan adalah kardio plus beban. Seperti itu. sempat kena frozen shoulder dok, kanan kiri. Oke. Apa masih aman untuk beban dok? Oke, Sama masih lutut udah aman mulai untuk beban, tapi tekniknya harus diperbaiki sebenarnya. Kayak begitu. Ya, seperti itu. Untuk Jadi tidur dok, jam berapa di 10. tepatnya? Jam 10. 10. Mm-mm. Kalau selama ini kan dok, saya bukan ngurangin ya, udah nggak makan nasi ya, udah dikurangin. Itu lebih tepat nggak sih dok? Iya, betul sekali. Kalau bisa nggak makan nasi lagi. Nah, Ya. ini dok, kalau saya bukan kurang ya, selama saya nggak makan nasi, itu jadi sering kesemutan, kenapa dok? Oh, enggak. Itu bukan. Kalau sering kesemutan berarti mineralnya kurang. Oh, Bukan jadi butuh bukan karena karbo. faktor kurang nasi. Oh, gitu. Bukan butuh karbo, tapi butuh mineral. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Olahraga yang paling pertama kalau nggak sanggup nge-gym atau apa, 10.000 langkah sehari. Oh, iya. Oke, di challenge ada kayak gitu 10.000 langkah sehari. Oke. 10.000 langkah sehari itu boleh Pisah-pisah. maksudnya Jeda. pisah-pisah. Betul. Saya Boleh ya. biasanya 5.000 langkah di pagi, 5.000 langkah sebelum balik kantor ya, atau itu. Saya biasanya kayak gitu. Jadi bisa 2 kali ya dok, nggak Yes. harus sekaligus. Nggak harus sekaligus. Oke. Terima kasih, Kalau Bu. renang dok gimana? Kalau renang bagus. Apalagi kalau dia frozen shoulder bagus. Renang bisa atur jadwal berarti 2 kali seminggu. Oke, baik dok. Makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu Nurdiani. Ya, oke. Selanjutnya, Shem, boleh dibuka videonya biar kelihatan? Oke. Halo dok, Oke, halo ya. perkenalkan Gimana, nama dok. Kak Shem? Saya dari Makassar dok. Terus berdasarkan hasil kuesioner itu saya Kurang besar mendetek- suaranya gimana? Halo dok, apakah Oke, sudah? siap. Good. Ya. Jadi usia saat ini dok 30 dan Oke. keluhannya itu sulit naik BB dan susah tidur dok. Oke, Jadi ya, kemarin betul. sempat nge-gym, cuman waktu sering konsumsi alpukat sama zaitun itu agak naik sedikit, tapi pada saat sering begadang lagi itu turun Pasti lagi dok. turun. Pasti Iya. gitu. Oke, body type-nya apa? White triangle dok. Iya, pasti ini yellow sama green square kan lebih dominan kan? Saya jujur belum Mm-mm. terlalu paham sih dok. Kalau Ya. saya lihat dari analisa, ini kemungkinan yellow lebih dominan. Karena bentuknya lebih lonjong, ada tipikal green square. Tapi yellow lebih dominan, nomor yang C. Iya. Iya kan? Kemungkinan besar orang tipikal yellow, itu tuh memang susah naik berat badan.
Kayak begitu. Meski Ah, ah. konsumsi banyak kalori ya dok gitu. Bukan kalori, banyak protein. Minimal 2 Protein. kali lipat. Sekarang berat badan berapa? Kalau sekarang dok itu kalau terakhir timbang itu 43 dok. Oh ya, 43. Berarti minimal 100 gram sehari. 100 gram sampai 120 gram. Hitungannya gimana? Nanti di challenge saya sudah mampu menghitung. Simpelnya tuh adalah makan ayam, dada ayam minimal 2 sampai 3 potong. Setiap kali makan itu 2 telur atau 3 sampai 4 telur. Tambah susu whey protein. Udah itu kecapai itu. 120 gram. Kalau untuk olahraga yang bagus dok itu gimana dok? Oke, hindari kardio dulu. Paling pertama harus dibangun ototnya, paling utama. Ya. Berarti Jadi harus angkat bebannya dok. ya, angkat beban sama yoga itu yang paling penting. Karena susah tidur dan tipikalnya gampang overthinking ya, Iya Mas dok. Sam ya. Betul betul. Kemudian izin, itu juga putih-putih ya pada di daerah mulut ya. Iya dok. Kalau saat ini Itu dok sudah muncul autoimun, sudah muncul iya. tipikal semi albino gitu kan. Biasa karakteristik yang seperti ini tipikal overthinking dan juga sudah terbentuk masalah autoimun. Iya, dok. Jadi harusnya gimana nih dok? Oke, pertama tuh adalah pola makan harus clean, melakukan proses detox. Memang apakah tipikal yang overthinking ataukah tidak? Iya dok, overthinking dok. Nah, Mungkin itu dia. karena Problem emosi. utamanya meditasi dan grounding paling penting. Kayak begitu. Saran saya nanti saya buat juga kelas namanya self healing program, itu disarankan. Karena masalah utama semuanya kenapa berat badannya susah naik adalah pikiran. Gitu. Apalagi terbukti dari sudah mulai muncul autoimun, mulai muncul putih-putih itu daerah mulut, daerah ini. Iya dok. Kayak gitu dia. Ya, oke. Maka pikiran nomor 1 yang harus benar-benar dibenerin. Berarti harus ini ya dok ya sering. Ya, harus menyiapkan catatan, journaling sebelum tidur, tolong ditulis. Pikiran yang munculnya seperti apa, harus melakukan namanya dumping brain. Jadi otak kita yang penuh kayak gini harus dituliskan. Kalau untuk saat ini juga sudah mulai untuk ketosis dok, untuk Udah mulai apa? mulai apa namanya intermittent fasting dok. Kenapa? Intermittent fasting sama ketosis yang Oh untuk jangan, ketosis kamu makin kecil nanti. Jangan. oh iya dok. Kamu masih butuh karbo. Ketosis itu paling bagus untuk yang mau turun berat badan. Oke. Kalau untuk menghindar inflamasi dok karena autoimun itu Jangan gimana? ikutin detox glowing ini. Kamu masih butuh karbo. Kamu masih butuh kalori yang tinggi. Karena tipikal kalau mesin itu kamu mesinnya mesin solar, cepet banget dan panas. Gitu. Kalau kamu Kalau pakai untuk keto, yang keto itu cepet banget nurunin berat badan. Kalau kamu posisinya red oval atau white circle, keto bagus. Turun berat badan paling cepet pakai itu. Kalau yang untuk chronotype itu dok, mungkin saya lebih ke dolphin ya dok. Iya, lebih karena dolphin pasti. Dan ketosis itu ngebuat kamu susah tidur. Karena tubuh kamu asam. Ya. Harus banyak makan mentimun, alpukat, dan juga aloe vera ya. Kayak begitu. Untuk ngademin pola pikirnya. Protein paling penting. Baik dok, Oke? makasih dok. Siap. Oke. Silakan selanjutnya. Betul sekali. Kalau yoganya power yoga, oke. Aman. Bu Nina ya. Sip. Oke. Sekarang saya lanjut lagi dulu ya. Oke. Saya lanjut dulu slide-nya di sini. Oke. Mau slide terakhir. Oke, sip. Nah, jika risetnya rapi, fase berikut akan jauh lebih mudah. Riset bukan lambat, riset itu adalah strategis. Oke. Graceful aging adalah lebih mudah bukan karena usianya mundur, tapi karena tubuh akhirnya bekerja dengan benar. Nah, kalau ditanya, dok, programnya tuh apa? Ini lebih terbaru ya daripada yang sebelumnya. Sebenarnya kita tuh ada 4 tahapan. Ya, ini ebook saya yang pertama, ini adalah bahas tentang program selama 90 hari ngapain aja. Mau tahu body type atau nggak body type, ikutin ini, insya Allah berhasil. Body type mapping pendalaman khusus
tentang bagaimana teman-teman pengen belajar tentang body tipenya masing-masing. Minggu depan, tanggal 1 April, saya ada webinar premiumnya. Kayak begitu ya. What Skin Telling You, ini yang mau fokus khusus tentang kulit. Ini webinar berikutnya, webinar ketiga. Webinar keempat tentang detox glowing yang khusus tentang bahas tentang slimming. Jujur, ini adalah cukup berat kalau dalam satu pertemuan, dalam satu ebook, saya pisah menjadi satu-satu. Seperti itu. Kalau teman-teman berminat, ini teman-teman yang sudah beli, ini basic. Jadi setiap ebook itu, ini belajar mandiri total 99.000. Nah, kalau ikut webinar seriesnya, itu per satu webinar adalah 149. Tapi kalau mau ikut full 4 kali, ini adalah 449. Ini webinar full. Kalau teman-teman pengen ikut yang VIP, full system, ini udah dapat namanya free AI, ChatGPT, ya. 1 kali deep konsultasi, dan juga ada namanya ebook lengkap semua, plus materi webinar. Itu hanya 799. Jadi ini hemat sekali. Ini bagi teman-teman yang mau fokus dan serius pengen ikut program ini secara full. Karena saya kembangkan terus-menerus untuk program ini. Nah, seperti itu. Kayak begitu. Nah, selanjutnya slide yang fase bulan kedua ya. Oke, saya izin. Ini teman-teman yang ikut di bulan kedua. Apa saja, ini pun saya akan buat nanti dalam bentuknya Google Docs. Seperti saya bilang. Olahraga nomor 1, pilar fase recharge. Itu ada 3 di fase minggu pertama. Adalah movement, breathing, dan grounding. Ya, ini adalah untuk minggu pertama sampai minggu kedua. 10.000 langkah menjadi patokan yang paling penting kalau teman-teman sudah mulai masuk bulan kedua. 7 minutes workout setiap hari. Dok, saya kalau yang misalnya saya mau naik berat badan, ya. Itu kalau bisa 10.000 langkahnya kita kurangin ya. Fokusnya ke workoutnya mungkin bisa 20-30 menit. Terutama beban minimal 30 menit. Latihan nafas pagi dan malam menjadi penting. Groundingnya adalah rutin. Dan tidurnya adalah lebih disiplin. Maka seperti bulan pertama, tapi kita akan mulai fokus kepada olahraganya, nafas, grounding, dan meditasi. Itu adalah yang paling pertama yang kita lakukan di fase bulan kedua ini. Oke, kalau teman-teman bosen nanti di bulan kedua, nggak perlu khawatir. Kita mulai bisa melakukan proses variasi, yang nanti bakal saya share bagaimana melakukan proses kombinasi secara makan. Dok, kombinasi yang secara makan seperti apa? Oke, sekarang saya jelaskan. Sebentar. Nah, oke, sip. Nah, nanti di bulan kedua teman-teman sudah bisa melakukan proses yang namanya adalah kombinasi. Di sini ada ya. Caranya adalah teman-teman mengkombinasikan antara makanan tipikal yin cooling dan makanan tipikal yang yang. Jadi adalah paket kombinasi. Kalau mau makannya sendiri single, maka makanlah yang balance atau netral. Seperti ini, ya. Tapi kalau makanan tipikal yang yin sama yang yang, ini harus dikombinasiin. Secara sederhana seperti itu. Kalau teman-teman tipikal yang gampang banget dingin, contoh white circle, suhunya lebih dingin, makanlah yang tipikal yang yang. Ini yang hot, yang disarankan seperti domba, seperti kayu manis, jahe. Ini untuk tipikal-tipikal karakter yang sifatnya lebih dingin. Seperti tipikal white circle, tipikal yang dia susah naik berat badan, yang susah turun berat badan. Ya, ini yang. Ini cocok. Tapi kalau tipikal teman-teman yang panas, nggak disarankan makan yang ini. Nanti saya bakal share untuk yang di bulan yang kedua. Seperti ini. Gitu dia. Sip. Jadi seperti itu. Proses penjelasan program tidak hanya ini. Bahwa kita pun ada program berikutnya yang pengen ikut webinar full. Saya akan mulai di minggu depan. Tanggal 1 itu adalah tentang webinar body type. Jadi bagi teman-teman yang memang pengen ikut silahkan ya. Jadi saya pun bakal membuka orang-orang yang buat ebook, teman-teman boleh ikut secara gratis
tapi nggak dapat rekaman dan tidak dapat fasilitas seperti orang yang membayar. Ya, jadi tanggal 1 April. Jadi saya rubah nih. Jadi teman-teman yang pengen ikut, pengen dong testernya silahkan boleh ya. Tapi nggak akan dapat rekaman dan tidak dapat program apa namanya e-books atau bimbingannya. Itu bagi yang teman-teman pengen ikut webinar nanti di minggu depan tanggal 1 April. Seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Silakan. Gitu. Oke, rekaman webinar hari ini itu free, nggak usah khawatir. Saya nanti bakal share di grup ya. Bakal di grup umum, saya bakal kasih di link deskripsinya. Oke, nanti setelah record ini ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir, saya bakal share kalau teman-teman berminat nih ya. Saya pun ada program afiliasi yang pengen dapat uang tambahan dari program ini. Saya pengen tahu ada siapa saja. Ketik saya ya. Saya pengen cuan, ketik di bawah, ketik cuan. Nanti baru saya akan share program afiliasi. Tapi kalau nggak ada yang ketik, mungkin saya nggak akan share slide saya yang terakhir. Coba. Saya pengen tahu. Teman-teman yang mungkin pengen merasakan penghasilan tambahan dari ebook ini, ataupun seminar pengen ijuk. Oke, cuan, 1. Good. Ada lagi. Saya pengen cuan, good. Kedua. Oke. Baru saya share ya. Karena kalau misalkan nggak ada yang mau ya saya nggak akan sharing ya. Ini saya ada programnya adalah tentang bagaimana menjadi affiliate ya. Karena ini sayang ya. Jadi affiliate ini bagus banget. Sayang banget kalau teman-teman tidak menggunakan. Sebentar, saya buka dulu slide-nya ya. Oke, ternyata banyak juga ya. Ya, jadi kalau mata duitan bagus, saya bisa bantu. Karena saya setiap kali program saya pasti ada affiliate. Karena sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan ya. Sebentar. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Sebentar. Zoom saya mana ya? Ah, ini dia. Oke. Ya, sekarang saya akan share bagaimanakah program affiliate Aging Gracefully ini. Canva. Kelihatan ya? Nah, ini dia ya. Sip. Nah, Dok, gimana program ini? Sederhana, nanti ada grup khusus ya. Jadi buku cetak 15% komisi, e-book dan seminar itu teman-teman akan mendapatkan 30% komisinya ya, tanpa stok, tanpa modal, tanpa klaim. Cukup share link akan menjadi komisi jalan. Nah, kalau teman-teman di sini ada punya link ID, nanti saya bakal kasih. Tapi kalau nggak manual saja, nanti tolong konfirmasi di grup. Nah, cocok untuk teman-teman yang memang punya teman yang pengen bergerak di sini. Dan alhamdulillah, dari sini lumayan banyak banget ya rekomendasinya. Nah,
Jadi ebook saya tuh banyak, total sebenarnya ada 9. Cuman saran saya teman-teman sharekan saja mana yang benar-benar bermanfaat dan teman-teman paham. Saya mulai dari pola vegan ya. Jadi vegan ini bahas tentang bagaimana resep makanan dan macam-macam semuanya. Ya, ini saya punya namanya resep pack tentang vegan series. Kedua, yang punya masalah dalam jerawat ya. Nanti teman-teman tolong share aja di grup kira-kira, "Dok, saya pengennya buku ini nih yang kira-kira cocok punya teman-teman." Oke, saya punya ebook series tentang jerawat. Mulai dari Acnepedia, Acne Transformation Challenge, dan Acne Formula. Nah, ini adalah program Aging Gracefully. Ini yang saya lagi galakan sekarang, yang teman-teman lagi ikut program, dan ini adalah bestseller. Aging Gracefully. Kemudian yang tadi ada 4 ebook seri saya yang terbaru ya. Ini kan baru ya. Oke, sama ada webinar sama workshopnya. Total teman-teman kalau dari ebook dan seminar dapat 30%, lumayan ya. Kalau yang dia mau beli yang VIP dari 700 berapa tuh dapat 30%, hampir 200 ribuan ya. Teman-teman boleh manual dulu. Nanti saya bakal undang di grup ya. Tolong nanti dicek aja linknya, nanti di akhir acara saya bakal share di grup WhatsApp ya, beserta rekamannya. Begitu dia. Itu dia. Terima kasih. Sekarang sudah pukul 18.00 pas. Silakan pertanyaan boleh tentang programnya, tentang affiliate-nya boleh. Saya buka 5 menit sebelum kita tutup. Oke. Betul sekali. Nanti akan masuk ke grup khusus karena biar tidak bentrok sama grup utama ya. Dan juga ketika ada teman-teman misalkan ada potensi prospek, tolong nanti di-share. Karena masih link manual. Kecuali kalau teman-teman sudah terbiasa pakai link affiliate, nanti saya ajarkan caranya. Tapi saya buat sederhana dulu aja. Kalau ada orang yang mau, nanti tolong tanya di grup, "Dok, ada teman saya mau nih." Gitu kan. Nanti kalau udah closing, tolong konfirmasi saja. Saya transfer secara manual dulu. Tapi kalau teman-teman sudah mulai terbiasa pakai link ID, nanti saya bakal share gimana caranya pakai link ID, saya bakal invite. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, ya saya manual dulu aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, komisi pencairan sekitar 2-3 harian ya. Jadi saya rekap dulu, sudah mana yang misalkan bagus, nanti baru saya share. Silakan. Gitu dia. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin saya bakal tutup. Boleh? Silakan. Boleh dibuka. Bu Rini, silakan. Oh ya, ini ada Bu Nurdiani. Boleh, silakan kalau mau tanya. Ya, Dok, pengaruh dari apa sakit pinggang ya? Sakit pinggangnya udah lama apa dari memang berat badan yang memang tidak Berat badan. proporsional ya, Dok? Kalau tanya ke saya, "Dok, gimana caranya?" Udah turun berat badan. 5-10 kilo pasti sakit pinggangnya turun. Udah, simple. Siap, Dok. Oke, silakan Bu Rini. Tadi katanya mau tanya tentang chronotype, boleh. Boleh dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya silakan Saya gimana Bu Rini? bingung Oke, pas suara. jawab yang lihat masuk ke ibu di klip Oke, itu body type saya kan apa namanya orang oval, betul. red Kelihatan. oval dan white circle ya. Betul. Kombinasi keduanya. Terus kalau masalah tidur masuknya ke bare ya dok. Yes, oke. Nah itu kan saya nggak ada lihat di sini contohnya perpaduan antara itu. Itu gimana caranya bacanya sih dok? Oke, itu sebenarnya karena pengalaman. Itu kan saya pakai kuesioner asli dari si Michael Bruce ya. Ya. Oke, kalau sekarang saya kasih pengalaman simple. Pertama, kita harus pastiin. Ibu kalau tidur nggak pakai alarm, bangun jam berapa? Jam 3:30. Nah, nggak mungkin itu. Itu pasti lion. Oh gitu. Iya. Jadi Cirinya apa tuh sederhana dok? ya. Gimana? Kalau ini kan pengalaman ya. Kalau kuesioner kan memang dia udah risetnya kayak begitu, saya nggak bisa ubah pertanyaannya. Jadi cara pertama cek bangun jam berapa. Oke. Kalau bangun nggak pakai pagi alarm, itu udah pasti lion. Kayak gitu kan. Terus kedua, tidur jam berapa?
Tidur antara jam 11 sampai jam 12. Oke, susah tidur ataukah tidak? Gampang tidur sih. Nah, ya sudah, Tapi nggak mungkin. rata-rata jam segitu. Nah, jam segitu karena pekerjaan atau karena memang pengen nggak bisa tidur? Karena pekerjaan. Nah, sudah, itu kan nggak bisa diapa-apain. Pekerjaan itu ibu lebih kreatif di malam hari atau terpaksa karena memang harus ngerjain sampai malam? Biasanya enaknya malam, Dok. Nah, kalau Setelah malam, semua enak kerjaan kayak rumah begitu, selesai gitu. betul. Enak malam karena waktunya atau karena memang otaknya lebih fresh di malam hari? Karena waktunya. Oh, karena bukan karena waktunya maksud gini, waktu karena kepepet atau waktu karena enak ngerjain jam segitu? Karena kepepet. Kalau siang sebetulnya enak, fresh, lebih fresh di Ya, siang. sudah, Tapi, itu jelas. wah, Karena kalau tipikal wolf itu lebih enak kerja tuh di malam hari. oh gitu. Berarti ibu tuh karena pekerjaan, makanya tidurnya malam. Pertanyaan saya, kalau nggak ada kerjaan nih, enakan tidur malam atau lebih awal? Lebih awal. Sudah jelas, ibu sebenarnya lion dominan. Oh gitu. Apalagi tipikal red oval, karakteristik sebenarnya mirip-mirip lion sebenarnya. Mhm. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat naturalnya seseorang tuh lihat cek saat liburan. Orang kadang-kadang tidur bangun jam berapa, tidur jam berapa. Hmm. Paling Sebetulnya mudah simpel. tidur aja, Dok. Kalau misalnya yang di siang nggak ada kerjaan juga, saya gampang tidur gitu Ya sudah. di mobil tidur, bisa di mana Yes. aja bisa tidur, tenang Kayak gitu. sekali gitu kalau Mungkin tidur. bisa kombinasi lion sama bir. Kayak begitu. Oh gitu. Sekarang saya tanya lagi, ibu kalau tidur dalam sehari, lebih enak 6 jam atau lebih enak 8 jam atau 10 jam? 6 sampai 7 lah. Oke, berarti layarnya lebih 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 kuat. Mungkin kalau tidurnya pada saat lagi itu atau memang karena lagi capek. Kenapa? Karena ibu sehari-hari tidurnya tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya lion itu biasanya lebih awal tidurnya, tapi karena pekerjaan, ibu harus tidur jam 11 sampai jam 12. Kayak gitu. Terus nanti yang disetting sama dokter tuh istilahnya harus dibikin supaya normal dan rutin jam 10 gitu misalnya. Betul sekali, Begitu. seperti itu. Oh, oke. Nah, tapi Dan karena ketika pekerjaan, kita bisa ngakalin kan? Dan ketika nanti akan di reset untuk jadi jam 10 otomatis tidur, itu nanti berat badan bisa menurun. Karena ini kan susah Betul. banget nih Yes, masalahnya di naiknya tidur. konstan satu naik gitu ya. Terus turunnya susah payah banget. Iya, masalahnya berarti kan satu dibenerin tidurnya. Karena kan tidur itu kan ngikutin alurnya. Contoh, kalau saya wolf, jadi saya tidur jam 10 nggak bisa, Bu. Jam 11 saya pasti. Tapi saya segimanapun saya tidur jam berapapun, oke, siap. Seberapapun, saya itu pasti bangun pagi. Gitu dia. Ya, bayang ya. Ini jelas sih, lion yang paling dominan. Jadi, dok, gimana caranya atur pekerjaannya kalau bisa tidur lebih awal, simple. Oke, terus pola dietnya gimana, Dok? Nah, udah Makannya. ikutin detox glowing aja. Yang sudah sesuai aturan itu. Simple. Yang perlu personalize itu kalau yang mau naikin berat badan. Jadi program yang saya buat kan sebenarnya kalau dipakai itu bisa nurunin berat badan. Lebih simple. Kalau naikin berat badan memang agak lebih sulit sih sebenarnya. Karena ototnya harus dibangun. Protein harus 2 kali lipat dari berat badan. Tapi alhamdulillah udah sempat ngikutin dari Maret awal, Dok. Ngikutin dikit-dikit itu dari apa e-booknya udah turun 2 kilo sih, Dok. Iya, jangan dikit-dikit, full. Iya, Sebulan. masih kan belum full gitu, masih Nah, ada harus water fasting. mana-mananya kan Water makannya. fasting 2 periode ya. Oh gitu. Iya, belum pernah water fasting 24 jam kan? Belum. Sudah, berarti belum terbukti ngejalanin satu siklus. Jadi sebenarnya dengan water fasting 4 siklus, kalau saya setiap Jumat pasti saya 24 jam, itu pasti turun mah gampang. 4 siklus di hari Jumat. Hari Jumat kalau saya. Saya bisa ngelakuin di hari Jumat. Begitu dia. Oke, terus yang udah ngirim ya di tadi apa Google Form itu nanti kajiannya dari dokter ada di grup atau gimana? Enggak, Secara itu kan personalis. saya biasanya itu adalah untuk rekapan di fase awal aja. Kan nanti teman-teman harus buat sendiri before afternya kan. Kalau mau diposting.
Tapi kan setidaknya kalau ada foto gitu kan, saya bakal tahu ya riwayatnya masing-masing. Karena kan saya masukin ke Google Drive gitu kan. Ke Oke, udah ke sih Google dokter. Drive. Jadi ketahuan tuh before afternya seperti apa. Karena dari challenge yang awal kan itu tidak ada rekapan. Oke, satu lagi dok. Kan kalau Mm-mm. ke white circle, banyak kan white circle dibandingkan red oval. Kemarin Mm-mm. ininya apa tandanya. Tapi kalau oval kan cenderung hangat. Mm-mm. Sementara saya tuh orangnya kedinginan dok. Iya. Hangat sama dinginnya itu kedinginan atau sukanya hangat atau apa sih gimana? Oke. Hangat sama Eh, dingin itu. saat jabat tangan sama orang atau suhu tangannya lebih panas atau lebih dingin? Dingin. Oh ya udah, white circle dominan itu berarti. Tapi sebenarnya kalau ngobrol ini sebenarnya psikologinya lebih banyak ke red oval sih daripada white Iya, circle. iya. Atau kemungkinan Oke besar lah. 50-50 ini. Red oval sama white circle-nya 50-50 kuat. kayaknya sih. Sama-sama kuat. Webinar. Kayak begitu. Oke. Questionnaire dari Google Form itu nggak lihat dari mana hasilnya, karena di situ tidak ada hasil, tapi itu rekapan pas awal. Kalau questionnaire itu adalah dari questionnaire yang saya kasih, teman-teman ngisi sendiri itu. Nah, kalau mau melihat, memang kalau ikut di minggu depan itu udah ada chat GPT-nya. Gitu. Dari chat GPT itu, teman-teman baru bisa ngelihat secara spesifik. Itu di minggu depan, tanggal 1 April, tentang webinar saya tentang body type. Seperti itu. Oh itu yang bayar lagi ya dok? Kalau mau dapat rekaman dan akses chat GPT itu bayar. 149. Tapi khusus yang buat beli ebook, kalau mau webinar saja bisa gratis. Gitu kan. Tapi nggak akan dapat chat GPT, nggak akan dapat rekaman. Kayak gitu dia. Oke? Oke dok. Silakan. Kalau ada Makasih ya dok. pertanyaan lagi boleh. Makasih dokter. Oke, sama-sama Bu Rini. Thank you. Sip. Boleh. Oke, ini sudah 6.15 ya. Udah beberapa juga udah sholat maghrib. Terima kasih semuanya yang hadir di hari ini. Saya bakal share rekamannya. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Dok. Semoga